Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Pada konten kali ini, saya akan berbagi kisah mengenai seorang pemuda yang hidup di dalam laut selama 2500 tahun pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, halaman 155-156, pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk pergi ke tepi laut atau pantai. Di sana, dirinya akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Setelah mendengar perintah tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salam berangkat menuju pantai beserta rombongannya yang terdiri dari golongan manusia dan jin. Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman melihat ke kanan dan ke kiri guna mencari tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Ia teringat perintah Allah bahwasanya ia akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Beliau terus mencari tahu, menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, namun apa yang beliau lakukan tersebut belum bisa menjawab rasa penasaran yang ada dalam pikirannya. Menyelamlah ke dalam laut, lalu katakan kepadaku, apa yang kamu lihat di dalam sana? Pinta Nabi Sulaiman alaihi salam kepada jin Ifrit. Lalu Ifrit pun menyelam ke dalam laut, mencari tahu apa yang terjadi di dalamnya. Beberapa waktu kemudian, Ifrit muncul dari dalam dasar laut, dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya sudah menyelam ke dalam dasar laut. Saya mencari tahu apa yang terjadi ke sana dan kemari, namun saya tidak menemukan apapun di dalam sana, ucap Ifrit memberi informasi kepada Nabi Sulaiman. Menyelamlah lagi ke dalam laut, lalu datanglah kepadaku, serta beritahu apa yang sebenarnya terjadi, pinta Nabi Sulaiman kepada Ifrit yang lain, untuk yang kedua kalinya. Menyelamlah Ifrit, dan selang beberapa waktu, Ifrit pun muncul dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan Ifrit ini, sama seperti perkataan Ifrit yang pertama tadi. Masih belum puas dengan apa yang dikatakan Ifrit, Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barhia untuk berdoa kepada Allah, agar diberitahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam laut. Asif Barhia adalah menteri Nabi Sulaiman alaihi salam, yang disebut di dalam Al-Quran pada surah An-Naml ayat 40. Dia juga seorang waliullah, yang doanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Beritahukan kepadaku, apa yang terjadi di dalam laut sana, pinta Nabi Sulaiman kepada Asif Barhia. Asif pun berdoa kepada Allah, untuk menunjukkan apa yang terjadi. Setelah Asif Barhia berdoa, tiba-tiba datang sebuah benda berbentuk kubah, yang mempunyai 4 pintu. Satu pintu terbuat dari batu intan, satu pintu terbuat dari batu yakut, satu lagi terbuat dari batu intan putih, dan satunya lagi terbuat dari batu aquamarin atau zamrud hijau. Semua pintu itu terbuka, dan tidak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalamnya, padahal benda tersebut berada di dalam laut yang sangat dalam, sama seperti 3 kali perjalanan menyelamnya Ifrit yang pertama. Lalu, benda yang berbentuk kubah tersebut diserahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tiba-tiba, di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang tampan, memakai baju yang serba putih, dan berbadan bersih. Pemuda itu sedang melakukan sholat, lalu Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya, dan memberikan salam kepada pemuda itu. Pemuda itu pun mempercepat sholatnya, dan menjawab salam Nabi Sulaiman. Sebab apa, engkau bisa berada di dasar laut ini? Tanya Nabi Sulaiman mengawali pembicaraan. Wahai Nabiullah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh, dan ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Saya merawat keduanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih sayang. Ketika ajal menjemput ibu saya, beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu takwa kepadamu. Dan sebelum ayah saya wafat, beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh setan, cerita pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Sejenak keduanya terdiam. Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan saya. Lalu saya melihat kubah yang bercahaya, kubah tersebut sangat indah. Saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah malaikat dan dari beberapa malaikat tersebut, membawa kubah tersebut ke dalam laut, sedangkan saya berada di dalamnya, ucap pemuda itu melanjutkan ceritanya.
Pada zaman Nabi siapakah kamu mendatangi pantai? Tanya Nabi Sulaiman penuh penasaran. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, jawab pemuda itu. Mendengar jawaban pemuda itu, alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman ketika menyadari bahwa jarak zamannya dengan zaman Nabi Ibrahim itu adalah 2400 tahun. Begitu panjangnya umur pemuda itu. Dan yang anehnya lagi, tidak dijumpai satu helai rambutnya yang beruban. Lalu, bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum? Tanya Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya, saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di daratan sebelumnya. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah, dingin, tidur, kantuk dan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya, serta saya juga tidak merasakan kesepian, jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Maukah kamu ikut denganku di kerajaanku, atau kamu ingin kembali kepada tempatmu? Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu. Wahai Nabi Allah, tolong kembalikan aku ke tempat semula, pinta pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barhia untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Di saat itu juga, pemuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman dan rombongan. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmah, bahwasanya doa orang tua itu sangatlah mustajab, dan tidak bisa diragukan lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya berbunyi, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizolimi, doa orang yang bepergian atau safar, dan doa orang tua pada anaknya, hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian konten Islami kali ini. Nantikan konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini, ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.